Saya mohon untuk yang bertugas mempersiapkan diri. Lektor kita hari ini adalah Ibu Ayu Anggraini dan juga Pak Kasianus Dino ya. Ya. Ibu Ayu hari ini akan membaca dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 dan Pak Kasianus Dino akan membaca dari Efesus 6 ayat 1 sampai 24. Dan doa firman untuk kali ini adalah ya saya minta tolong untuk Ibu Rini Pani. Oke. Oke, terima kasih Bu Rini Pani sebelumnya ya. Baik Bu, silahkan berdoa untuk firman ya Bu. Oke. Dibuka mic-nya Bu. Oke, mari saudara kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa bersama-sama pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami bisa menikmati hari ini bersama Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapak kiranya Engkau berikan kepada kami Tuhan kemampuan untuk memahami, mengerti firman-Mu Tuhan, supaya firman itu bisa menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan, menjadi tuntunan dalam kehidupan kami Bapak. Berikan buat kami semua sukacita Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman itu benar-benar menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, terima kasih, kami serahkan Tuhan firman ini ke dalam kuasa tangan-Mu, biarlah firman itu sungguh-sungguh bekerja Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rini Pani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebelum kita lanjut ke Bu Ayu untuk membacakan dari Mazmur, monitor untuk Pak Kasianus Dino, apakah bisa membuka videonya Pak untuk dinaikkan? Ya, kalau Pak Kasianus tidak bisa, sudah. Oke, kalau Pak Kasianus tidak bisa, saya meminta untuk kesediaan Pak Apul Siahaan, monitor ya Pak Apul Siahaan, mohon buka. Ya oke, terima kasih Pak Apul Siahaan, selalu ready. Nanti Bapak membaca dari Efesus 6 ayat 1 sampai 24 ya Pak Apul. Baik, mari kita membaca ini ayat ini dimulai dari Ibu Ayu Anggraini. Silahkan Ibu Ayu. Baik, Bu Endang. Mazmur 128. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian. Efesus pasal 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah.
dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu bahwa hal ihwal kami dan supaya ia menghibur ke hati. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pak Apul Sihaan dan juga Bu Ayu Anggraini, rektor kita hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita selanjutnya akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan judul Berkat Rumah Tangga. Silahkan Pastor Paul. Oke, kok sedikit kameranya ya. Oke, haleluya. Firman Tuhan selalu baru. Jika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Jangan takut, saudara ya. Sekalipun banyak fitnahan, banyak caci maki, banyak orang-orang ya yang berusaha menjatuhkan kita, banyak orang-orang yang berusaha merampok dan merampas kita, saudara ya. Mengapa saudara kita tidak perlu takut? Ya, paling takut itu orang itu difitnah, saudara ya. Karena orang kalau difitnah dan dia tidak bisa membuktikan, tidak bisa menunjukkan dia benar, padahal memang sulit untuk membuktikannya, itu takut, saudara ya. Tetapi ya ada rahasianya. Ada rahasianya, saudara ya. Alam semesta ini ya punya aturan. Ya, mengapa banyak orang difitnah? Goal fitnahannya itu. Karena dia tidak memegang aturan alam semesta. Dia ada melanggar. Makanya biasanya, ini saya kasih tahu ya. Kalau orang ini
pencuri yang hebat sekali. Contoh ini kejadian nyata ya. Saya punya teman sekampung, satu grup ini ya. Ini adalah maling pencuri sarang walet. Wah, ini musuhnya Pak Enardo, saudara. Musuhnya Pak Enardo. Untung Pak Enardo di Kalimantan. Ini ada Jawa ya. Jadi ini segerombolan pencuri sarang walet. Lihai sekali. Tidak ada bukti, saudara ya. Nggak ada buktinya kalau dia mencuri atau segala macam. Orang tahu pokoknya dia nyuri, orang ini segerombolan pencuri sarang walet. Tetapi nggak ada bukti. Akhirnya beberapa pengusaha sarang walet kumpul sama polisinya. Pokoknya entah gimana, pokoknya orang ini dibersihkan ke penjara, harus masuk penjara. Wah, polisinya dibayar sama sekelompok orang pengusaha sarang walet ini, saudara. Terus ditangkap, tuduhannya adalah rampok BCA, saudara. Serem, rampok BCA. Wah, buktinya nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya, kenapa BCA. Satu temannya digebuki supaya ngaku, saudara. Sampai mati, saudara. Nah yang satu digebuki lagi karena ngeliat temannya mati, akhirnya dia ngaku, iya aku memang rampok BCA, iya aku memang rampok BCA. Dia bilang begitu ya. Lalu 7 orang ini dibersihkan masuk penjara, satu sel sama saya. Ini kisah nyata, jangan ngomong enggak, ini satu sel, itu tetangga saya baik, kita satu sel di penjara itu waktu itu ya. Terus orang ini cerita, saudara, saya bilang, lah ya saya tahu kisahnya bagaimana, saya tahu persis. Nah, yang saya akhirnya kamu rampok BCA ini baru saya dengar, ini orang tidak mungkin punya nyali buat ngerampok bank. Saya mikir, ya tapi udahlah, dia punya pusing, saya juga punya pusing. 7 tahun kemudian mereka tanda tangan untuk mengakui bahwa mereka ngerampok BCA, tidak menuntut, lalu dilepas setelah 7 tahun, saudara ya. Setelah, jadi ketok palu 13 tahun, 7 tahun mereka boleh pulang, tapi tanda tangan. Vonisnya 13 tahun ya, ngeri ya saudara ya. Satu temennya udah mati. Lalu singkat cerita, ya saudara, ini baru pulang, lagi seneng-seneng setahun, di penjara saudara, dia pacaran lagi, combong ini memang orang ini ya. Dia punya istri nungguin setia selama 7 tahun di penjara. Ternyata di penjara dia pacaran lagi sama tetangganya saya lagi. Saya tahu kenal tetangga itu yang dipacari sama dia. Karena satu kampung, bener-bener kampung di desa. Tetangga belakang rumah saya, persis di belakang rumah saya. Dipacari sama dia. Singkat cerita, keluar dari penjara bukannya kembali ke istrinya, malah ke tetangga saya ini. Gila ini orang memang. Kenapa dia bisa difitnah? Nah itu saudara. Karena ada hukum alam semesta yang dia langgar. Kenapa saya bilang alam semesta, saudara? Karena Tuhan kita adalah penguasa alam semesta. Tuhan itu memberikan hukum di dalam alam semesta. Dan kamu tidak boleh langgar. Selama kamu tidak langgar hukum itu, ya maka kamu jangan takut dengan semua fitnahan apapun. Karena semua itu ada on track-nya. Nggak mungkin dan tidak boleh kamu naik motor di jalurnya kereta api, lagian susah. Ya, biar kamu pakai motor trail juga jungkel kamu, saudara. Ya, biar kamu pakai motor yang buat rally pun jungkel pasti. Karena itu jalur kereta api, kamu tidak mungkin setir mobil di atas jalurnya kereta api. Nggak mungkin, nggak bisa pokoknya. Karena traknya kereta api. Ya, kamu bayangkan alam semesta ini sudah punya tracknya masing-masing. Kalau kamu langgar nggak bisa pokoknya. Karena alam semesta punya sebuah homeostatis, kemampuan untuk menempatkan dirinya pada semestinya. Jadi kalau kamu langgar, ya alam semesta akan meremajakan dan kamu akan tertolak, akan terlompat, terlontar. Itu sudah hukumnya, saudara. Ya, saudara, hukum yang paling sederhana di dalam alam semesta ini adalah keluarga. Ya, kamu nggak usah mikir muluk-muluk mikir RT RW, ya saudara, apalagi negara, apalagi PBB United Nations, apalagi kamu mikir alam semesta universe sampai luar angkasa. Aduh, saudara, keluarga dulu, saudara.
Alam semesta punya hukum, dan salah satu hukum yang paling simpel adalah hukum di dalam keluarga. Ya, kalau kamu ya peliharakan hukum-hukum keluarga ini dengan benar. Ya, suami-suami kasihilah istrimu, istri-istri hormatilah, respect sama suamimu. Ya, hai papa-papa jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Hai anak-anak taatilah orang tuamu. Dengarkanlah didikan ayahmu dan nasihat ibumu. Torah dari ibumu, saudara ya. Maka keluarga ini akan kuat. Dan anak-anak ini akan benar-benar tumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mungkin ada orang fitnah kamu, nggak akan mempan. Mengapa ada orang bisa difitnah? Oh ini PKI lalu dimasukkan penjara 25 tahun. Oh ini duduk begini dimasukkan penjara, saudara. Keluar dari penjara dia sudah tua. Karena ada hukum dari semesta ini yang dia langgar. Kalau dia tidak melanggar hukum itu, mau dia diapain nggak bakal mempan. Itu sudah janji Tuhan. Mau diapa-apain nggak mempan. Sempat beberapa hari masuk penjara, saya pun dulu 55 hari masuk penjara, tetap menang, keluar. Tetap menang, walaupun saya ketakutan ya waktu itu ya gila musuh saya, orang-orang gila semua ya yang royok saya itu. Saya orang ingusan ya, saya cepetan keluar. Di situ saya yang ngerasain pertolongan Tuhan. Tapi juga trauma, karena waktu itu saya masih muda sekali ya. Saya belum pernah dijahati orang sebegitu rupa. Wah, kalau sekarang mah orang nyepil rumah saya memang mau bunuh saya kan, memang mau cari matinya saya. Ya kan, nah, itu mah enteng saudara ya, belum apa-apa. Dibanding dengan saya alami 2 kali di penjara itu ya. Nah, orang cuma nyepil-nyepil alamat rumah. Orang cuma maki-maki saya, fitnah-fitnah saya. Apa itu saudara ya, mainan anak kecil. Tetapi nggak akan mempan. Kenapa saya begitu tenang? Ya, karena saya tidak langgar hukum itu. Hukum yang di dalam rumah tangga itu paling penting. Ya, saudara kalau ada orang tuduh saya, ini maaf saudara, Anda boleh percaya boleh enggak. Waktu Ahok itu mau masuk penjara, saya ngomong sama istri saya, kalau Ahok tidak berzina, dia pasti lolos. Wah, 2 tahun saudara. Wah, semua orang bilang, Ahok tidak bersalah, tidak bersalah. Tiba-tiba keluar dari penjara kawin sama Puput. Nah kan, karena Ahok itu orang benar, sayang ada yang dia langgar. Ya. Sayang ada yang dilanggar. Nah, di situ saudara ya. Anda boleh bilang saya menghakimi ya. Tapi saya sudah pelajari setiap hukum-hukum itu saudara ya. Saya amatin mengapa. Ya, saya ini jujur sekali. Ya, tetapi kenapa bisa masuk waktu itu? Tapi kenapa bisa menang? Kenapa bisa masuknya? Karena ada satu. Tapi kenapa bisa menang? Karena saya murni hatinya. Saya jaga hidup saya dalam kekudusan. Jadi sekalipun kamu lagi sial, kalau hukum keluarga itu kamu jaga benar-benar hidupmu, suami istri hidup di dalam kekudusan, orang tua dengan anak punya hubungan yang benar. Ya, karena firman Tuhan bilang apa? 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, minta apa saja. 2 itu suami istri ditambah anaknya. Oh, itu kamu jangan main-main dengan kuasa ini saudara. Makanya hai suami-suami, sayangilah istrimu. Sebab dia adalah teman pewaris kasih karunia. Yang namanya teman pewaris kasih karunia. Kamu tidak bisa sendiri menerima kasih karunia, harus berdua. Harus ada teman pewaris kasih karunia. Ketika doamu terhalang, nggak bisa. Tidak ada kasih karunia. Makanya kamu harus sayangi istrimu. Supaya istrimu ya menjadi teman pewaris kasih karunia.
Ya, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Mengapa anak-anak bisa marah? Karena si bapak tidak sayang sama ibunya si anak ini. Kecewa. Ya, jaga saudara, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di hati anakmu. Saudara pegang 3 hal ini ya, bapak, ya, ayah, ibu, dan anak. Jaga setiap hubungan. Kamu harus berkorban, sacrifice your ego, sacrifice your selfish, sacrifice your lust, sacrifice your anger. Memang tidak sempurna, tapi berusahalah lebih keras lagi. Kalau kamu menang, percaya saya, keluarga yang kuat, difitnah kayak apapun, cuman ketawa, senyum. Buat gojekan, buat bancakan. Tidak bakal membantu. Kamu lihat semua orang yang memfitnah kita. Oh, ini kan gara-gara Pak Paul nyerang Edis. Ya kan, Pak Paul fitnah, saya tidak pernah memfitnah orang. Karena saya mengatakan kebenaran, maka saya dibenci dan dimusuhi. Tapi kamu lihat, semua orang-orang yang membenci dan memusuhi saya akan hancur. Sungguh saudara, sudah dibuktikan berkali-kali. Mengapa? Karena kami punya keluarga yang kuat. Karena kami punya keluarga yang bersatu. 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. 2, 3 orang sepakat berdoa, minta apapun akan dikabulkan. 2, 3 orang ini adalah suami, istri, dan anaknya, saudara. Kamu jaga benar-benar, saudara. Ya, itu saya jamin karena kami sudah mengalami berkali-kali. Itu sudah tak lakoni berkali-kali. Ya, kamu lihat orang-orang yang fitnah saya, keluarganya itu rusak semua, saudara ya. Iya kan? Orang-orang yang fitnah saya ini keluarganya rusak semua. Putih, istrinya ditituri sama Saifuddin. Saifuddin istrinya ditituri orang. Keluarga ini, si Reda, bu anaknya kawin keberapa kali lagi. Ya kan? Ini kumpulan orang yang keluarganya rusak. Mau ngelawan orang yang keluarganya sejahtera kuat. Nggak bakal menang. Nggak bakal menang. Itu kunci kamu menang, saudara. Di dalam segala perkara, kamu kuat. Karena keluarga, family. Ya, makanya kamu, kalau kamu pengen menang dalam segala hal, kamu harus punya keluarga yang hebat, saudara. Bukan istri yang cantik, anak yang IQ-nya super jenius, itu nggak kanggo. Kamu harus sayang sama istrimu dan pertunjukan sayangmu itu di depan anak-anakmu. Itu namanya keluarga yang kuat. Ulangi ya, kamu harus sayang sama istrimu dan tunjukkan sayangmu itu kepada anak-anakmu. Ya, kuncinya di laki-lakinya, bukan di perempuannya. Perempuan itu hanya cermin. Kamu jahat, dia tambah jahat. Kamu baik, dia tambah baik. Simple. Ya, kamu kan jadi keluarga yang kuat. Harus selalu ada pengampunan di dalam rumah tanggamu. Harus selalu ada hormat, respect, saling dengar. Harus ada cinta kasih yang melimpah dalam keluargamu. Tidak ada setan, jin, kuntilanak, genderuwo yang bisa lawan. Tidak ada, saudara. Makanya balik lagi ya, cerita-cerita. Kamu lihat keluarga yang hancur. Setan dengan mudah habisi kamu satu demi satu, saudara. Diperitili. Keluarga yang hancur itu gampang dihancurkan oleh iblis, saudara. Dan sarang iblis. Keluarga yang hancur itu sarang setan. Tinggal siapa yang pelemah, hajar dulu sama setan. Keluarga yang kuat, iblis nggak bisa ambil alih. Ya, istrimu seperti pohon anggur, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa ucapan syukur. Anak-anakmu seperti pohon zaitun, bertunas, punya urapan,
punya kuasa, punya kekuatan. Kamu mantap, saudara, hidupnya. Nah, orang-orang yang fitnah saya ini keluarganya murah jelas kabeh, saudara. Iya kan? Terus kamu dia melawan orang yang keluarganya baik dan kuat. Nggak bisa, saudara. Kamu lihat, kamu saksikan. Ini adalah sebuah demonstrasi apa yang saya khotbahkan kepada Anda, ya, dan Anda melihat. Serius, saudara. Kamu pengen selalu menang dalam segala hal, dalam segala perkara. Milikilah keluarga yang baik. Milikilah keluarga yang benar. Milikilah hubungan-hubungan dalam keluarga itu yang benar. Jangan ada perzinahan, jangan ada perselingkuhan. Ya, terutama, hai bapak-bapak, sayangilah istrimu dan tunjukkan sayangmu itu di depan anak-anakmu. Maka keluargamu akan kuat. Saya jamin keluarga itu akan makin kuat. Dan tidak ada yang sanggup mengalahkannya. Dan ketika kamu di dalam kesulitan apapun dan di dalam pergumulan hidup apapun, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Suami, istri, anak berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai. 2-3 orang di dunia ini sepakat meminta di dalam namaku, apapun doanya dikabulkan. Suami, istri, dan anak. Lah, suami istri musuhan, saudara. Doanya mau sepakat gimana? Suami maunya beli mobil BMW. Istri maunya diakonia. Tuhan berkati kami, Tuhan. Suami bilang, supaya aku bisa beli BMW baru. Istrinya, supaya aku bisa diakonia, Tuhan. 2-3 orang harus sepakat, saudara. Anaknya bilang, Tuhan, jangan dikasih, nanti papi kawin lagi. Mami jangan dikasih buat diakonia karena bohongan, karena mami punya gebetan di gereja. 2-3 orang tidak sepakat semuanya. Ya kan? 2-3 orang harus sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun akan dikabulkan. Ya, mau setan manapun tidak akan bisa ngelawan. Ya, mau jenis panglima setan apapun tidak akan sanggup. Saya sudah banyak lihat keluarga-keluarga yang kuat ini, saudara. Mau difitnah kayak pun tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Pasti menang. Ya, mau coba, mau bukti, saksikan drama yang sedang berlangsung ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.